Ya, harga minyak melonjak lebih dari 3% pada perdagangan di hari Kamis, bangkit setelah 2 hari beruntun melemah dan kenaikan ini membawa harga ke level tertinggi dalam 2 pekan, seiring pelaku pasar mencermati perkembangan geopolitik di Venezuela serta meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan dari Rusia, Irak, dan Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 3,4% menjadi 61,99 dolar per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 3,2% ke posisi 57,76 dolar per barrel. Adapun sentimen pasar terdorong oleh kabar dari Venezuela di mana sejumlah kedutaan asing mulai mengatur kunjungan pada pekan depan yang akan melibatkan perwakilan perusahaan minyak Amerika dan Eropa. Reuters menyebut bahwa langkah ini menyusul pengumuman Washington terkait kesepakatan minyak senilai 2 miliar dolar serta rencana pasokan barang-barang Amerika Serikat ke Venezuela. Ya, selanjutnya pemirsa dari bursa global, Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Kamis dengan tekanan pada saham raksasa teknologi seperti Nvidia yang menahan laju indeks berbasis teknologi sementara sektor pertahanan melesat setelah Presiden Donald Trump menyerukan peningkatan signifikan anggaran militer. Pada perdagangan di hari Kamis, S&P 500 ditutup menguat tipis 0,01% ke level 6.961 dan Dow Jones Industrial Average menguat 0,55% ke posisi 49.266. Nasdaq Composite turun 0,44% ke level 23.480. Dari bursa ekuitas Eropa pemirsa yang berakhir di zona merah, tertekan aksi jual di sektor teknologi serta laporan kinerja yang mengecewakan dari sejumlah peritel besar. Pelemahan harga emas dan tembaga turut memperburuk sentimen pasar secara keseluruhan. Stoxx 600 ditutup lemah 0,19% ke level 603,83. DAX Jerman menguat tipis 0,02% ke posisi 25.127 dan CAC 40 Prancis yang menguat 0,12% ke 8.243. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Kita ke informasi terkait dengan emiten. PT United Tractors Tbk membidik penjualan batu bara sebesar 18,8 juta ton pada tahun 2026. Target penjualan ini meningkat sekitar 25 hingga 30% dari tahun 2025. PT United Tractors Tbk membidik penjualan batubara sebesar 18,8 juta ton pada 2026. Target ini meningkat sekitar 25% hingga 30% dari tahun 2025. Corporate Secretary United Tractors Ari Setiawan menyatakan, perseroan menargetkan penjualan batubara termasuk dari pihak ketiga atau dari bisnis coal trading sekitar 18,8 juta ton pada 2026. Manajemen mengungkapkan pada tahun ini perseroan merancang strategi bisnis batubara dengan menjalankan operational excellence melalui optimalisasi produktivitas agar target produksi dapat tercapai dan meningkatkan efisiensi melalui inovasi. Perseroan juga akan terus memastikan agar kualitas batubara dapat terjaga hingga di tangan customer serta penentuan best price scam. Untuk penjualan batubara di tahun 2025, perseroan melalui Tuah Turangga Agung mencatatkan penjualan batubara thermal mencapai 7,32 juta ton dengan penjualan batubara metalurgi sebesar 3,55 juta ton. Total penjualan batubara mencapai 10,87 juta ton sampai November 2025. Sementara itu penjualan batubara thermal pihak ketiga mencapai 2,51 juta ton sampai akhir November 2025. Berbagai sumber IDX Channel. PT RMK Energi Tbk mematok target kinerja optimistis pada tahun buku 2026 dengan membidik laba bersih 800 miliar rupiah. Target ambisius tersebut didorong oleh penguatan infrastruktur logistik terintegrasi terutama operasional jalur pengangkutan khusus yang menjadi kunci distribusi batu bara di Sumatera Selatan. Target laba bersih tersebut akan ditopang oleh proyeksi pendapatan yang mencapai 4,1 triliun rupiah pada tahun 2026. Optimisme ini muncul seiring rampungnya pembangunan Hauling Road yang menghubungkan area tambang langsung ke fasilitas angkutan utama serta telah terhubung dengan 3 pelanggan baru. Sementara itu untuk mendukung target laba, perseroan akan melakukan ekspansi kapasitas. Perseroan berencana membangun container yard yang menggandakan kapasitas loading station dari 4 juta ton menjadi 8 juta ton per tahun. Adapun kapasitas pelabuhan juga akan ditingkatkan dari 20 juta ton menjadi 28 juta ton per tahun guna mengakomodasi lonjakan volume jasa logistik.
Di samping itu dengan posisi kas 250 miliar rupiah dan kinerja yang membaik, perseroan menargetkan pembagian dividen dengan rasio minimum 20%. Ya, saham emiten Grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan di hari Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Saham PT Petrosi Tbk atau PTRO bahkan mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa. Saham emiten Grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Data Bursa Efek Indonesia mencatat saham PTRO menguat hingga 4% ke level Rp12.350 per saham. Saham ini sempat menyentuh rekor tertinggi di Rp12.600 dengan nilai transaksi mencapai Rp260 miliar. Penguatan ini menandai kembalinya minat investor terhadap saham-saham Grup Barito. Indo Premier Sekuritas menilai PTRO memiliki peluang besar masuk MSCI Standard Cap Indonesia. Peluang tersebut menguat setelah MSCI menaikkan porsi free float PTRO menjadi 30% dari sebelumnya 25%. Perubahan ini menurunkan batas harga minimum menjadi kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per saham. Sementara itu, analisis SB Sekuritas menyoroti akuisisi 60% saham SBPL sebagai katalis penting. Langkah ini dinilai memperkuat kapabilitas EPC terintegrasi PTRO, membuka akses ke proyek bernilai lebih tinggi, serta menciptakan sinergi cross-selling. Adapun, kinerja PTRO juga solid dengan laba bersih melonjak lebih dari 140% sepanjang 9 bulan pertama 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Indonesia berhasil meraih peringkat kedua di SEA Games ke-33 Thailand dengan total membawa 91 medali emas, baik dalam kategori tunggal maupun beregu. Capaian ini melampaui target raihan medali yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai apresiasi atas capaian para atlet merah putih, Presiden Prabowo secara khusus memberikan bonus kepada atlet SEA Games dengan total mencapai Rp465,25 miliar. Presiden memberikan bonus kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu. Kepada atlet peraih medali emas tunggal, Presiden memberikan bonus sebesar Rp1 miliar. Adapun peraih medali perak tunggal mendapatkan bonus sebesar Rp315 juta dan peraih medali perunggu tunggal sebesar Rp157 juta. Kemudian peraih medali emas beregu mendapatkan bonus Rp500 juta per orang. Total anggaran untuk bonus para atlet maupun pelatih mencapai Rp465,25 miliar. Besaran bonus atlet peraih medali ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Kalau kita memberi penghargaan berupa uang, maksudnya itu adalah justru untuk menjadi tabunganmu dalam masa-masa yang akan datang. Bukan hanya kita seolah-olah membayar upah, tidak. Ini adalah penghargaan karena untuk mencapai tingkat seperti saudara, saudara korbankan waktumu, saudara korbankan tenagamu, saudara korbankan mungkin hal-hal yang saudara bisa hidup dengan enak, santai, tapi saudara latihan, saudara berjuang. Ini adalah penghargaan atas itu, penghargaan atas keringatmu, atas jerih payahmu. Saudara-saudara, menjadi atlet itu membutuhkan mental yang khusus. Menjadi atlet yang dipilih di kancah internasional itu mentalnya lebih lagi.